Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita masuk ke penghujung kuliah ya. Jadi ini sudah modul 15, yaitu modul terakhir perkuliahan atau sesi 15 dengan topik mesin-mesin turbo. Dan pada sesi 15 segmen 1 ini kita akan membahas tentang mesin-mesin turbo, aliran kompresibel, terutama kompresor. Nah, jadi apa itu compressible flow turbo machine atau mesin-mesin turbo aliran kompresibel ya? Jadi pada contohnya itu adalah pesawat ya. Nah, jadi pesawat ini dia terbang di langit karena dia memiliki sayap dan dia menghasilkan gaya lift dan juga dia memiliki turbin gas. Nah, turbin gas di sini untuk menghasilkan thrust untuk melawan gaya drag force yang dialami pesawat dan juga untuk menghasilkan gaya dorong agar dia bisa terbang. Nah, jadi uh, alat dari turbo mesin compressible flow ini adalah turbin gas ini ya. Nah, terutama kenapa compressible flow dan juga kita telah membahasnya pada sesi sebelumnya ya, yaitu terkait dengan aliran kompresibel karena fluidanya itu adalah gas sehingga dia bisa dia sifatnya itu kompresibel ya. Jadi dia bisa ditekan kompresibel. Nah, jadi alat dari compressible flow turbo mesin ini adalah turbin gas ya. Nah, jadi turbin gas ini dia terdiri dari kompresor di bagian depan, kemudian ada combustor dan juga ada bagian turbin di bagian belakangnya. Nah, jadi serangkaian alat ini dia menghasilkan thrust ya, jadi atau gaya dorong. Jadi makanya ini adalah turbin gas aeroderivatif ya. Jadi dia dibuat sekompak mungkin, seringan mungkin dengan menghasilkan gaya thrust yang sebesar-besarnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa aliran itu masuk dari depan, jadi dia masuk dari sini. Nah, kemudian dia dikompresi oleh kompresor hingga dia memiliki tekanan yang tinggi ya. Nah, kemudian setelah udara itu memiliki tekanan yang tinggi, kemudian dicampurkan dengan bahan bakar dan juga dia dibakar sehingga menghasilkan kenaikan tekanan dan juga entropi dan entalpi ya. Nah, jadi kemudian setelah memiliki tingkat keadaan yang naik setelah dibakar, maka dia akan masuk ke turbin. Nah, fungsi turbin di sini adalah untuk menggerakkan kompresor dan juga untuk menghasilkan gaya dorong ya. Nah, jadi tentunya dari bagian belakang di sini dia akan dikonversikan menjadi gaya dorong. Di bagian belakang kita menginginkan bahwa kecepatan itu setinggi-tingginya ya. Jadi kira-kira seperti itu dari materi compressible flow turbo mesin. Dan tentunya ya ada beberapa hal yang penting untuk diingat dari alat turbo mesin aliran kompresibel ini bahwa kita telah pelajari terkait dengan choking ya. Ini akan sangat berbahaya sekali jika ada suatu choking di dalam di dalam suatu engine turbo mesin ya. Jadi makanya setiap engine atau mau baik itu pesawat dengan kecepatan subsonik ataupun supersonik, tingkat keadaan kecepatan di dalam engine itu dia selalu dalam keadaan subsonik ya. Jadi dia dijaga tetap subsonik walaupun dia dia melaju dalam kecepatan supersonik ya. Jadi dia di reduce dulu kecepatannya hingga subsonik. Nah, kemudian dia jangan sampai ini kan terjadi penambahan kecepatan pada kompresor ya. Nah, di sini dijaga jangan sampai terjadi choking, artinya dia dijaga tidak sampai pada Mach number sama dengan 1 ya. Atau di sini juga sangat dijaga agar turbin tidak overspeed. Nah, terkait dengan kompresor atau secara spesifik ini adalah turbo kompresor ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menaikkan tekanan pada udara ya. Nah, jadi berdasarkan tipe, jadi ada dua. Jadi yang pertama ini adalah kompresor sentrifugal. Jadi dia inletnya itu dari tengah, kemudian dia dihempaskan keluar dari samping ke arah radial, dan juga kemudian ada kompresor aksial atau kompresor yang digunakan pada pesawat terbang ya. Nah, jadi dari kedua alat ini tentunya dia memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya sentrifugal kompresor itu dia memiliki kenaikan tekanan yang jauh lebih tinggi ya, pressure ratio atau compression ratio dibandingkan dengan aksial. Nah, tetapi jika dibandingkan dengan debit atau flow rate dari udaranya, tentu saja aksial ini dia menghasilkan debit yang lebih besar ya. Jadi makanya biasanya kalau misalnya untuk pesawat terbang dia menggunakan aksial karena dia memiliki debit flow yang besar sehingga kita akan mendapatkan thrust atau gaya dorong yang besar juga. Nah, jadi di sini perlu ada beberapa pertimbangan ya. Jadi di sini turbo kompresor ini beroperasi secara continuous ya. Jadi untuk mengkompresi gas melalui suatu ini ya, alat ya. Nah, jadi kalau misalnya berbeda dengan kompresor dengan tipe torak ya. Kalau torak itu kan seperti kompresor torak yang ada di rumah atau untuk memompa ban itu dia tidak continuous ya. Jadi dia memiliki siklus ya. Nah, kemudian ini berbeda kalau kompresor itu dia continuous.
Nah, kemudian pada radial kompresor ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa dia tipenya itu low high pressurized tetapi low flow rate ya. Dan kemudian untuk axial flow ini dia itu biasanya karena dia memiliki low pressurized, jadi dia itu multi stage ya. Jadi kalau misalnya di pesawat itu dia stage kompresor itu bisa sampai 10 bahkan ya. Kalau misalnya centrifugal kompresor itu cukup 2 stage saja dia sudah mencapai tekanan yang tinggi ya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah two-stage centrifugal compressor with intercooler ya. Nah, jadi karena kenaikan tekanan pada setiap stage dari ini ya, dari kompresor sentrifugal itu sangat tinggi, jadi maka dia akan memiliki kenaikan tekanan yang tinggi pula. Nah, jadi oleh karena itu di antara stage 1 dan stage 2 itu biasanya ada intercooler. Nah, jadi intercooler ini untuk menurunkan tekanan, untuk menurunkan temperatur dari udara yang telah naik tekanannya itu ya. Jadi agar kenapa didinginkan hal ini untuk menurunkan kerja kompresor yang dibutuhkan ya. Jadi ini adalah dari pembahasan materi termodinamika nih, kontrol volume dan juga entropi ya. Nah, kemudian terkait dengan ini apa namanya? Dengan multistage pada kompresor aksial dan tentu saja karena ini low pressurized jadi dia itu stage-nya itu ada banyak ya, bahkan sampai 10 ya. Nah, jadi di sini ada sepasang rotor dan juga stator. Nah, jadi di sini untuk setiap stage-nya ini kita lihat di bagian pasangan rotor dan statornya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kenaikan entalpi stagnasi atau temperatur, velocity dan juga pressure-nya itu seperti ini dalam setiap stage-nya. Nah, jadi untuk rotor di sini ya, karena ini kompresor dia berfungsi untuk meningkatkan kecepatan absolut. Nah, jadi di sini kecepatan itu dia dinaikkan pada sudu geraknya. Nah, kemudian pada stator atau sudu tetapnya itu dia diturunkan kembali. Jadi dia jangan sampai overspeed terus, nah sehingga akan terjadi choking nantinya ya. Nah, jadi makanya di stator ini fungsinya itu untuk menurunkan si kecepatannya itu dan mengubahnya menjadi pressure ya. Dan juga untuk stagnation entalpinya di sini ya. Jadi karena rotor ini bergerak, jadi dia akan meningkatkan entalpinya. Nah, karena stator itu diam, maka entalpinya itu, entalpi stagnasinya itu konstan ya. Jadi kira-kira seperti itu dari materi ini. Nah, jadi di sini ada beberapa analisis dimensional terkait dengan kompresor ya. Jadi yang pertama itu kita melihat dari M dot yang persamaan ini akan menghasilkan persamaan M dot, yaitu M dot dari standar dan juga terhadap tesnya. Dan ini terkait dengan flow rate dan juga ini yang bilangan yang kedua ini terkait dengan putaran ya. Nah, kemudian di sini kita memiliki performance karakteristik dari sebuah kompresor ya. Nah, jadi tadi saya telah menjelaskan bahwa ada fenomena yaitu choking ya. Jadi nanti dari choking itu dia akan berhubungan dengan stall dan juga surge ya. Jadi Anda sebaiknya mencari referensi apa itu stall dan juga surge ya. Jadi jangan sampai misalnya seperti ini. Untuk keadaan performance karakteristik dari ini kita pakai MSTD ya. Jadi per area. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada misalnya kita menggunakan 12 ya. Jadi jangan sampai kita overall total pressure ratio-nya itu dia terlalu tinggi. Jadi misalnya kita desain suatu kompresor kemudian overall total pressure ratio-nya ini dia ada di 4. Nah, jadi dia ini adalah sudah masuk ke stall limit line. Artinya dia sampai ke keadaan choking dan artinya dia mentok di situ ya M dot-nya ya. Jadi makanya untuk itu ini setiap kompresor itu pasti memiliki stall limit line-nya. Nah, jadi di sini untuk desain point-nya itu dia itu ada di bawah daerah stall limit line-nya ini dan juga di sini ada ininya ya, ada desain point ini di bagian-bagian seperti ini. Dan juga 80-90 ini adalah corrected speed as a percent of design value atau ini menunjukkan ini NSTD dibuat menjadi bentuk ini apa namanya presentasi ya. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri ini terkait dengan isentropic efisiensi ya. Jadi misalnya ini terkait dengan debitnya juga. Nah, kemudian debit. Nah, tapi di sini informasinya itu hanya sebuah ini ya, sebuah kurva dan misalnya untuk debit sekian 24 ini di sini ada maksimum isentropic efisiensinya berapa. Nah, untuk kompresor ini jadi tipikal efisiensinya itu dia sekitar 60 hingga 80. Maksimal itu 85% lah. Jadi dia tidak ada kompresor yang sampai sekarang itu bekerja dengan efisiensi isentropik di atas 90%. Kira-kira seperti itu materi dari sesi 15 segmen 1, yaitu mesin-mesin turbo aliran kompresibel dengan topik kompresor. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan dan tentunya jika masih bingung terkait dengan materi ini, Anda tetap harus membaca pada buku-buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.